Mengenai Tritunggal, Tritunggal itu adalah sebuah istilah teologi untuk menjabarkan tentang bagaimana Allah yang esa dan Allah yang satu itu. Jadi Trinitas itu bukanlah berbicara tentang jumlahnya Tuhan. Karena sejak mulanya gereja dan Yesus Kristus sekalipun itu mengakui bahwa Allah itu esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas itu 3 tapi 1 tapi 3. Apa maksudnya ini? Kalau kami sudah mengatakan iman kami mengimani Allah yang esa, maka tidak boleh tidak esa, harus esa. Berarti Trinitas ada maksudnya. Nah, bapak-bapak gereja itu menggunakan istilah Trinitas untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjabarkan, mensistemisasikan seperti apa dan bagaimana Allah yang satu itu. Berdasarkan pewahyuan Alkitab, ternyata Allah yang satu itu, Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena Dia adalah pemeliharai segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Dia tak terhampiri. Dia terang yang tak terhampiri. Dia menempati segala ruang dan waktu. Dia maha kuasa, Dia transenden, dan Dia adalah Allah. Jadi disebut sebagai Sang Bapa karena Dialah sang sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah yang tak kelihatan, Dia adalah roh, dan Dia itu tidak bisa dijangkau. Maka disebut sebagai Sang Bapa. Jadi Sang Bapa bukan berarti karena Dia itu laki-laki, maka disebut Bapa. Bapaknya siapa, mamanya siapa, kan kadang orang tanya seperti itu. Tapi bukan seperti itu ya, karena mari kita pahami dalam kerangka berpikir orang Yahudi. Nah, Allah yang esa yaitu Sang Bapa ini, di dalam dirinya, Allah yang esa yakni Sang Bapa tadi, di dalam dirinya, berdiam firman-Nya atau akal budinya, kecerdasannya, yang disebut sebagai firman, yang oleh firman itulah Sang Bapa ini, Allah yang esa itu menciptakan segala sesuatu. Maka ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah yaitu Sang Bapa itu tadi menggunakan firman-Nya dengan berfirman untuk menciptakan segala sesuatu. Selain daripada memiliki firman, ternyata Sang Bapa, Allah yang esa itu juga memiliki roh yang menjadi prinsip hidupnya yang kekal, yang disebut dengan Roh Kudus karena Allah itu kudus. Jadi antara Bapa yang adalah Allah yang esa dengan firman-Nya sendiri yang disebut anak, dengan rohnya sendiri yang disebut Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu adalah penjabaran mengenai apa yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Penjabaran Trinitas adalah tentang apa yang ada di dalam hakikat kealahan itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu disebut Bapa yang memiliki firman. Lalu siapa Yesus itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, yaitu Yesus. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Bapa di sini adalah Allah yang esa itu. Dan firman itu adalah Allah. Hakikatnya sama dengan Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dan tanpa Yesus tidak satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi Yesus karena memang Dia adalah firman, di mana Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka firman ini juga adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kenapa sih Dia harus datang ke dunia ini? Kenapa sih Dia harus menjadi manusia? Nah, dunia ini sudah berdosa, ya. Keturunan Adam itu semuanya sudah berdosa. Dan dosa itu adalah hamartia, itu adalah hutang di hadapan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman demikian kepada Adam dan Hawa.
Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan ketika Adam dan Hawa makan itu, apakah mereka mati? Tidak, mereka belum merasakan mati jasmani, tapi mati rohani dengan terusirnya Adam dan Hawa dari Eden. Nah, maka kematian yang dimaksudkan di sana adalah terpisahnya Allah dengan manusia. Terpisahnya hubungan atau relasi Allah dengan manusia. Yang tadinya sorga itu bersama-sama dengan manusia, di mana Allah ada, manusia pun ada, karena manusia saat itu masih kudus. Tapi dengan adanya dosa, dengan pemberontakan Adam nenek moyang kita, maka Allah dengan manusia tidak dapat lagi bersatu karena Allah itu kudus. Maka berpisahlah manusia dengan Allah. Ketika Allah dan manusia itu berpisah, maka sesuai dengan hukum dan janji Tuhan tadi, semua keturunan Adam harus mati. Kenapa? Karena berdosa. Tidak mungkin yang berdosa itu bisa hidup kekal. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Nah, sesuai keadilan Allah, semua keturunan Adam itu harus mati. Seluruh dunia dari zaman Adam sampai detik ini saya berbicara, tanpa Kristus itu harus mati semuanya. Kenapa? Semuanya berdosa. Dosa hutang di hadapan Tuhan dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maka semua manusia keturunan Adam harus mati di perapian. Karena itu adalah upah karena kita melakukan pemberontakan. Itu keadilan Allah. Adalah keadilan Allah kalau Adam dan semua keturunannya itu mati ke neraka. Karena itu adalah upah dosa. Tapi di sisi selain daripada Allah itu adalah adil, tapi Allah itu juga mengasihi. Dia adalah kasih. Dia tidak mau manusia ini mati. Dan dia sangat mengasihi manusia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kamu ingat nggak di penjabaran saya sebelumnya? Yang disebut anak itu siapa? Nah, makanya nggak boleh dipotong. Yang disebut anak itu siapa? Firman-Nya sendiri. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal atau firman-Nya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang itu mau datang kepada Allah, kalau orang itu mau masuk ke dalam kerajaan surga, itu tidak bisa. Karena semua orang telah berdosa. Nah, jadi semuanya itu dipertemukan di dalam Kristus. Kenapa? Hanya Yesuslah yang tidak berdosa. Kenapa harus firman Allah itu diutus menjadi manusia? Semua orang sudah berdosa, maka semua orang harus mati. Maka semua orang harus menanggung dirinya sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari hukuman mati. Tapi Tuhan tidak mau manusia mati. Caranya agar manusia tidak mati harus ada penebusan. Menebus kembali. Bagaimana caranya menebus kembali? Kalau menebus kembali artinya harus ada yang membayarkan. Membayarkan penebusan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa membantah hukumnya sendiri. Karena Allah kami itu Allah yang adil, Allah yang konsisten. Dia bukanlah Allah yang berfirman, tetapi firman-Nya diabaikan begitu saja. Bukan. Ketika Tuhan bilang kamu mati, ketika kamu berdosa, maka harus mati. Jadi Tuhan memberikan solusi dengan apa? Menyiapkan satu kematian agar yang mau diselamatkan itu tidak mati. Tapi masalahnya semua orang berdosa. Maka siapa yang bisa jadi penebus? Semua orang di dunia yang adalah manusia ini berdosa. Tapi di atas sana ada yang tidak berdosa, tetapi tidak manusia. Bagaimana caranya yang ada satu manusia, tetapi tidak berdosa? Di dunia semua manusia, tetapi semua berdosa. Tapi di atas sana ada yang tidak berdosa, tapi tidak manusia. Nah, bagaimana caranya ada satu pribadi, manusia yang tidak berdosa? Harus manusia dan tidak berdosa. Maka Allah mengutus firman-Nya sendiri di dalam kekudusannya datang menjadi manusia. Karena firman Allah itu kudus, maka lahirlah manusia yang kudus di dalam pribadi Yesus.
maka dia bisa menjadi Mesias. Kenapa dia harus mati? Ibrani 9 ayat 22. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Darah siapa? Darah Yesus yang kudus. Kalau Yesus itu berdosa, dia tidak bisa menjadi penebus. Kenapa? Karena dia pun butuh untuk ditebus. Jadi, Yesus itu yang tidak berdosa, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, itu untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus itu yang tak lain adalah firman yang datang dari Allah. Itulah alasan kenapa dia mati. Dan memang dia datang ke dunia ini ya untuk mati, untuk membayarkan dosa manusia sesuai dengan hukum Allah itu sendiri. Allah itu tidak mengutus dirinya sendiri, bukan. Dia mengutus firman-Nya, akal budinya menjadi manusia. Bukan dirinya, bukan Sang Bapa. Jadi Sang Bapa itu mengutus pikirannya ke dunia, menambahkan kodrat manusia, maka manusia itu menjadi kudus. Maka lahirlah Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus berkata, siapa yang bisa menunjukkan aku berdosa? Tidak ada. Bahkan Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada dia. Jadi Yesus memang datang untuk mati. Tujuannya untuk apa? Melakukan penebusan. Sesuai apa Elia? Sesuai hukum Allah sendiri. Hukum Sang Bapa. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu hukum Allah. Dan Allah tidak bisa membantah hukumnya sendiri. Allah itu setia dan Allah itu adil. Dia tidak berubah. Nah, karena dia setia pada hukumnya, maka dia memberikan firman-Nya sendiri ke dunia menjadi daging untuk menggenapi hukumnya sendiri. Maka maka kita diselamatkan dan keadilannya tetap dilakukan. Kasih Tuhan tidak membuang keadilannya. Keadilannya tetap terlaksana di mana ada kematian di dalam pribadi Yesus Kristus, tapi kasih-Nya juga dinyatakan di mana di dalam kematian itu terdapat keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap manusia yang mau datang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu Yesus berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus memang Mesias, pembebas seperti Musa, tetapi pembebas dari dosa. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa dia mati? Tujuannya memang untuk mati. Agar orang yang percaya kepada dia tidak mati. Karena Allah setia pada hukumnya yang menuntut semua manusia harus mati karena dosa. Tapi karena kasih-Nya, ia tidak mau kami mati. Maka ia menyediakan anaknya yang tunggal untuk mati, agar kami tidak mati. Amin. Itu alasannya. Jadi kalau orang mengolok-olok kok Tuhanmu itu, Yesusmu itu mati, kami bangga. Yes. Ayat Alkitab berkata apa? Adalah sebuah kebodohan. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Tapi bagi kami yang percaya kepada pemberitaan salib, itu adalah sebuah kemenangan. Amen. Kekuatan. Karena di dalam salib itu karya Tuhan dinyatakan. Makanya gak heran di perjanjian lama, orang Yahudi itu selalu memercikkan darah ke atas tutuk pendamaian untuk pengampunan dosa. Darah hewan itu selalu dipercikkan agar dosa mereka diampuni. Tapi apa kata penulis surat Ibrani? Karena tidak mungkin darah hewan menghapus dosa manusia, maka harus manusia. Maka Yesuslah dengan darahnya yang adalah manusia yang bisa mengampuni dosa karena dia tidak berdosa. Orang yang bisa membayar hutang adalah orang yang tidak berhutang. Semua orang di dunia ini yang keturunan Adam itu berhutang kepada Allah. Maka bagaimana caranya ada yang tidak berhutang? Firman Allah yang kudus yang tidak berhutang datang sebagai manusia untuk membayarkan hutang itu. Jadi kami tidak pernah malu dengan Yesus kami yang mati terpaku sekalipun orang mengolok-olok. Karena tujuannya memang untuk mati, bro. Petrus aja menghalangi Yesus. Sekiranya itu tidak terjadi padamu. Petrus menghalang-halangi penyaliban. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah kau iblis. Nggak tahu kau
tahu rencana Allah. Itu kata Yesus. Karena memang Yesus mau mati. Yesus bahkan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa aku bisa mengutus malaikat-malaikatku untuk melindungiku. Itu kata Yesus. Kau pikir aku tidak bisa mengutus malaikatku untuk melindungi aku? Tapi memang tujuanku untuk menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi salib itu adalah kebanggaan kami. Yang oleh itu kami hidup. Gitu ya. Maaf terlalu panjang ya. Ya, silakan.